Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar, dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi sedikit tips dan trik atau paradigma berpikir bagi guru untuk benar-benar dapat berkompetensi atau berprofesional di era abad digital seperti hari ini. Sebenarnya kalau kita breakdown itu cukup banyak, model pembelajaran itu banyak, pendekatan pembelajaran banyak, metode pembelajaran banyak. Tapi saya telah merangkumnya menjadi 4 bagian yang benar-benar substansial. Karena kalau kita bicara model pendekatan metode, namanya itu cukup unik-unik, cukup aneh-aneh atau cukup susah untuk diingat. Terkadang itu kayak semacam diksi-diksi dari disiplin ilmu tertentu. Itu sebabnya saya ingin menyederhanakannya menjadi 4 bagian yang mudah untuk diaplikatifkan dan mudah untuk dipahami. Apa saja 4 bagian itu? Simak baik-baik. Seperti yang sudah saya katakan di awal, ada 4 cara yang perlu guru masukkan dalam proses pembelajarannya di kelas-kelas. Apa itu? Pertama, kontekstualitas. Kedua, kolaborasi. Ketiga, aksi praktek. Dan keempat, gamifikasi. Ini sebenarnya turunan dari banyaknya nama-nama dari model based learning, project based learning, integrate based learning, dan lain sebagainya itu yang banyak jumlahnya. Terkadang kita sendiri juga nggak paham itu apa, atau bahkan paham tapi lupa namanya apa, paham tapi lupa artinya apa, saking banyaknya. Kalau kita sederhanakan, ya pasti mengarahnya pada 4 poin ini: kontekstualitas, kolaborasi, aksi praktek, dan gamifikasi. Kita bahas satu-satu dengan sederhana dan detail. Pertama, kontekstualitas. Kontekstualitas gampangnya itu diartikan seperti ini: saat si guru mampu menghadirkan persoalan-persoalan dalam ruang sosial peserta didik, lalu dimasukkan ke dalam kelas, mencari linearitas, mencari hubungan dari keduanya, itulah yang disebut kontekstualitas. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar si siswa paham fungsi dia belajar, fungsi materi yang ia dapat, gunanya untuk apa di kehidupan nyata ini loh, digunakan dalam hal apa, tools ini loh digunakan dalam dunia nyata sebagai apa. Jangan sampai siswa itu sebagai botol kosong yang diisi terus pengetahuan sama si guru tanpa tahu ini nanti isinya mau saya apakan Bapak Ibu gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu sebabnya hadirlah konsep kontekstualitas. Dan memang belajar memang harus seperti itu. Biar sekolah, ruang kelas itu tidak eksklusif. Tidak merasa memiliki pengetahuan yang absolut. Padahal ya nggak begitu. Pengetahuan dalam ruang sekolah, ruang kelas harus mampu difungsikan kepada ilmu-ilmu sosial. Itulah kehebatan guru sebenarnya di situ, mencari linearitas, mencari masalah-masalah yang bisa dia bawa ke dalam kelas. Dengan harapan si siswa paham, oh ini loh masalahnya, ternyata cara penyelesaiannya seperti ini. Harapannya lagi ketika si siswa kembali ke lingkungan sosial menemukan masalah yang serupa, dia tahu tools apa yang perlu digunakan untuk menganalisisnya. Jadi di dalam hal ini, sekolah mampu menjadi filterisasi, menjadi pembekal bagi si siswa. Itulah fungsi dari kontekstualitas. Contoh paling nyata kemarin ada kasus kebakaran di Bromo. Itu seharusnya guru IPA membawa masalah itu ke dalam ruang-ruang kelas. Ada Gunung Bromo yang terbakar. Ini dalam perspektif IPA persoalannya seperti ini loh, bla 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 bla, dijelaskan. Jadi si murid tahu, oh ternyata begitu akibatnya. Sebab akibatnya kalau kita teledor seperti itu, hukum fisikanya seperti itu. Guru IPS juga bisa. Mengapa Bromo sampai bisa berapi-api seperti itu?
itu ada konsekuensi sosiologis di situ. Pelajaran IPS bisa masuk, kan itu disebabkan oleh wedding, disebabkan oleh keteledoran manusia. Itu kan fenomena-fenomena sosiologis yang bisa dijelaskan dengan pelajaran IPS. Seharusnya dibawa ke dalam kelas seperti itu. Guru bahasa, guru lainnya bisa sebenarnya mencari masalah-masalah atau persoalan-persoalan di dunia nyata ini sebelum akhirnya dibawa masuk ke dalam kelas. Itulah kontekstualitas sekali lagi. Yang kedua, tentang kolaborasi. Bicara kolaborasi sendiri, sebenarnya ada kaitannya dengan masyarakat digital hari ini, masyarakat jaringan hari ini, masyarakat terkoneksi hari ini. Karena hidup di era digital media sosial seperti hari ini, tidak bisa kita tidak melakukan kolaborasi. Bahkan setiap akun di media sosial itu telah berkolaborasi dengan sendirinya. Dengan siapa? Ya dengan followersnya. Di sana ada hubungan timbal balik antara user dan penonton, antara pembuat konten dan penonton. Semuanya berkolaborasi itu. Entah kolaborasinya macam apa, bagaimana, akibatnya, dan lain sebagainya. Itu nanti dalam kajian yang lain. Tapi yang jelas, kolaborasi menjadi ruh dalam jagat digital hari ini. Lalu apa hubungannya sama pembelajaran? Sangat-sangat ada hubungannya. Biasanya kalian kalau dulu sekolah dari pelajaran TET ke TET atau dari pergantian pembelajaran, itu ilmu pengetahuannya juga ikut berganti. Di jam pertama belajar matematika, di jam kedua lalu belajar bahasa Jawa, ya pusing. Kita tahu di pelajaran matematika, tapi begitu ganti pelajaran bahasa Jawa, bingung lagi, ini apa coba? Akibatnya kita sekarang lupa, besok nggak tahu. Bahkan nggak usah nunggu besok. Ketika ada gurunya bisa, lalu gurunya pergi, kita nggak tahu. Itu sangat terjadi, bahkan bisa dikatakan budaya dalam belajar kita. Karena apa? Karena tidak ada integrate dalam pelajaran satu dan pelajaran lainnya. Disinilah fungsi kolaborasi bisa hadir. Guru antar mata pelajaran bisa masuk ke sana, bisa berkolaborasi. Karena pada dasarnya pengetahuan itu terkoneksi antara satu dan yang lainnya itu menyambung. Jadi kita itu nggak spesialis, kita itu perlu untuk generalistis itu. Apalagi di pendidikan dasar, menengah, dan atas, sangat-sangat general sebenarnya. Baru kita di pendidikan tinggi, kita diarahkan untuk spesialis ke hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan tertentu. Tapi di Dikdasmen, pendidikan dasar, menengah, dan atas, itu perlu sekali untuk terintegrate itu. Ada kolaborasi. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu masih suka menonjolkan keakuan, menonjolkan ilmu keguruan kita sendiri gitu. Pokoknya ya ini yang harus saya tonjolkan. Nggak mau diajak kolaborasi. Padahal membuat kolaborasi antar mapel itu sangat-sangat penting bagi siswa. Itu di antar mapel. Bagi siswa sendiri, dia juga bisa mulai berkolaborasi dengan sesama teman, sesama komunitas. Coba dikaitkan sama konsep-konsep yang ada di komunitas-komunitas di luar sekolah. Lakukan kolaborasi. Guru harus mulai menghadirkan ahli-ahli atau tokoh-tokoh intelektual tertentu ke dalam ruang-ruang kelasnya. Lakukan kolaborasi dengan itu. Dengan begitu si siswa akan semakin kaya pengalaman, tahu fungsinya itu loh. Ini juga akan membantu kontekstualitas di poin pertama. Jadi sudah kontekstualitas, kolaborasi. Yang ketiga, aksi praktek. Saya dulu sekolah itu paling suka kalau ada kegiatan prakteknya. Karena praktek ini akan membuat siswa jauh lebih aktif, membuat siswa jauh lebih mencoba, membuat siswa jauh mengerti mengapa dia harus gagal. Ini pelajaran yang penting sebenarnya dalam proses pembelajaran. Perbanyak praktek ketimbang teori. Karena di masa perkembangan anak usia dasar itu, yang dibutuhkan itu utak-atiknya, karena intelektual di kognitifnya belum seberapa terbentuk. Tapi mereka sudah mulai ingin untuk mencoba, mencari tahu, mencoba. Dan ini akan optimal kalau kita tambahi atau konsepkan, formulasikan dalam bentuk aksi praktek. Guru IPA dan IPS dan fisika perlu untuk mengaktifkan konsep-konsep aksi praktek ini, teman-teman.
Karena dengan aksi praktek, si siswa kembali lagi ke konsep yang saya tawarkan di awal, akan mudah untuk mencoba, akan mudah untuk merangsang gerak motoriknya. Itu pembelajaran yang berharga di usia dasar. Ada praktek, ada praktek, ada praktek, ada aksi, ada aksi, ada aksi. Jangan sampai siswa itu penuh teori, tapi nggak tahu ini teorinya ini benar apa enggak. Teorinya ini saat diimplementasikan ada celah di mana sehingga dia menjadi gagal. Disitulah aksi praktek sebagai penambal datang. Ini loh prakteknya seperti ini. Dan itu jauh lebih melekat ke dalam memori siswa bahwa dia pernah melakukan ini. Di masa depan yang sering dibicarakan biasanya ya yang praktek-praktek ini saat reuni. Woi, kemarin praktek ini dulu ya gitu. Gini bla 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 bla. Itu seru. Itu sebabnya penting untuk mengajarkan aksi praktek yang lebih dominan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, itu bisa disebut gamifikasi. Jadi mengubah konsep yang sebelumnya teoritis, yang sebelumnya penuh praktek, lalu diubah ke konsep yang menyenangkan. Lewat apa ya? Lewat gamifikasi. Intinya pembelajaran didesain seperti permainan, didesain seperti games, di mana murid-muridnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada perlombaan, pada kecepatan, pada keriangan, pada keseruan. Ini akan membuat siswa jauh lebih santai dalam belajar, jauh lebih menikmati proses belajarnya. Apapun yang kalian lakukan dalam proses pembelajaran, lakukanlah keempat konsep tadi: kontekstualitas, kolaborasi, aksi praktek, dan gamifikasi. Jangan sampai kita melepaskan 4 poin ini, karena 4 poin ini menjadi ruh dalam pembelajaran di abad jaringan digital hari ini. Selamat mencoba dan selamat berpraktek-praktek ria, dan selamat menghubung-hubungkan ria, dan yang jelas teruslah belajar, 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 dan belajar. Salam perjuangan. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya.